kembali lagi nih di podcast kita special collaboration nih. Wah, kalau misalnya udah spesial kayaknya kalau martabak aja udah spesial gimana nih Men? Kalau podcastnya lebih spesial iya, sih. karena apa nih spesial Men? Nah, podcast kita ini adalah Self Talk to You episode ke-27 kolaborasi dengan Jarcast di episode ke-1 nih. Wah, luar biasa luar banget. biasa banget nih. Jadi kan Pak, ini kita kolaborasi nih. Kita kedatangan narasumber yang benar-benar luar biasa Iya. banget nih Men. Kita kayak terasa spesial banget nih, saking bisa luar duduk biasanya bareng-bareng memang gitu. betul-betul nggak bisa bergerak nih saya Pak. Karena memang dah panas dingin dari tadi nih Iya, sebenarnya Pak. agak gemeteran Iya, gitu ya. betul sekali ngomongnya. Men. Iya, ini gemeter banget nih. Nah, teman-teman semuanya, Just Friend dan juga Sobat Chef, sekarang ini merupakan perdana dari podcast Jasara Harja yaitu Jarcast Ngobrol Skuy. Boleh nggak sih Pak kita ngobrol misalnya nanti kalau misalnya kita bilang Jarcast, jawabannya Ngobrol Skuy gitu ya Pak. Kui, Ngobrol Skuy. benar-benar generasi Z ya. Iya. Betul Pak. Benar Oke, banget. teman-teman, Jarcast Ngobrol Skuy. Skuy. Oke, Iya, teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget nih tentang podcastnya, tapi kita belum tahu nih siapa nama narasumber kita nih, Sob. Kayaknya Just Friend benar-benar nggak asing banget nih kalau misalnya kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, pasti Iya. udah tahu banget dong nih. Iya. Tapi kita sapa dulu nggak sih Pak? Iya. Nah mungkin apa kabarnya Pak? Iya. Saya cuma seru banget nih. Saya ditanya sama Mbak Sonya kok saya jadi yang panas dingin ya. Oke Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kesehatan senantiasa melimpahkan kita semua. Amin. Jadi sekarang kita kedatangan Bapak Kepala Cabang Jasara Jasara Harja Harja Riau. dengan Bapak Hasjudin SEME. Betul Pak? Betul sekali. Nah, Wah, tadi- alhamdulillah. Nah, tadi kalau kita lihat nih, sebenarnya gelar Bapak ini panjang banget. Iya. Kalau kita bacain semuanya kayaknya nggak habis nih. Iya. Podcastnya sampai nanti baca gelar aja Iya, kita baca jadi. gelar aja udah 5 menit kayaknya nanti. Iya. Jadi kita persingkat aja dengan Bapak Hasjudin gitu kan. Betul. Kalau Oke. panggilan akrab saya Yudi. Oh, Waduh. Yudi. Itu Yudi panggilan Jasara Harja. panggilan mudanya. ya? Panggilan udah. Berarti kita panggil aja nih Bapak Boleh, Yudi, boleh Pak? boleh. Wah, kita udah merasa akrab banget ya sih Men kalau misalnya kita panggil Bapak Yudi. Iya, ya kan? betul. Nah kira-kira nih Men, kita kan udah kolaborasi antara Chef Talk to You dan juga Jarcast nih perdana nih Iya. pertama bersama dengan Kepala Jasara Harja. Kita kira-kira kita mau bahas apa nih? Nah, kalau untuk bahasa nih, Sob, ini kan biasanya kalau kita udah duduk sama pimpinan, Betul. kepala cabang Jasara Harja nih pasti bahasa tentang kepemimpinan dan lain sebagainya nih. Wah, saya juga mau belajar di sini. Berarti kita sekali belajar nih dari kepalanya langsung. Iya, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan kita bakal membahas terkait kepemimpinan Jasara Harja Riau di tahun 2023 yang mengantarkan Jasara Harja Riau sebagai peringkat kedua terbaik nasional di Waduh, Indonesia. luar biasa. Luar biasa. Boleh luar langsung biasa. tangannya Tepuk dulu. tangan tadi. Mungkin sebelum memasuki tema yang sangat luar biasa, kita boleh tanya dulu dong Pak, Jasara Harja ini apa sih Pak? Yang bergerak di bidang apa ini itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Sonia, Bang Hamed. Alhamdulillah kesempatan ini semoga bisa kita manfaatkan selain untuk silaturahmi, sekaligus keberadaan kami di sini adalah sebagai fungsi untuk bagaimana kami mensosialisasikan terkait dengan peran dan fungsi Jasara Harja. Jasara Harja adalah salah satu badan usaha milik negara yang diberikan amanah untuk melaksanakan dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang perlindungan bagi seluruh penumpang angkutan umum, baik itulah darat maupun udara. Kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 menjamin terkait dengan perlindungan bagi setiap orang yang menjadi korban akibat penggunaan dari alat transportasi khususnya di darat. Nah, undang-undang ini harus kita senantiasa sosialisasikan kepada masyarakat karena ini merupakan hak bagi masyarakat untuk memperoleh santunan bila terjadi kecelakaan baik di darat maupun udara. Sekaligus juga dari undang-undang ini ada kewajiban bagi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya antara lain untuk membayar tiket pada saat menaiki angkutan umum, ya, baik itu darat, laut maupun udara. Kemudian juga membayar yang namanya SWDK LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Karena sumbangan SWDK LLJ inilah yang melindungi para pengguna alat transportasi yang berada di luar kendaraan kita. Jadi contohnya misalkan amit-amit nih, nauzubillah ini ya, ada kendaraan si A misalkan ya, nabrak orang si B,
Nah, karena si A-nya ini membayar yang namanya sumbangan wajib tadi, sumbangan wajib dana kejagaan lalu lintas jalan, sumbangan inilah yang melindungi kepada orang yang ditabrak tadi. Jadi penting bagi kami kita semua dengan ajang podcast ini sama-sama kita mensosialisasikan kepada masyarakat untuk saling melindungi. Konsep ini kan saling melindungi, konsep perlindungan antara warga negara yang diamanahkan kepada jasa marga untuk mengumpulkan dana-dana SW itu dan menyalurkannya kepada korban yang mengalami kecelakaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah benar tadi maksudnya Bang Ahmed bahwa di tahun 2023 ini jasa marga cabang Riau alhamdulillah kinerjanya melonjak signifikan. Luar biasa banget. Terima kasih sekali lagi karena ini tidak terlepas dari peran serta dan kontribusi Bang Ahmed, maksudnya semua teman-teman dari Student Education Forum ini ya, yang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan di mana dalam pembayaran itu kan kesamsat ya. Pada saat bersamaan juga membayar namanya SWDKL kita. Karena kepatuhannya meningkat ya, akibatnya apa? Pendapatan negara yang dikumpulkan oleh Jasa Harja Riau ini juga meningkat. Mengakibatkan pendapatan meningkat, di selain sisi kepatuhan kita terkait dengan disiplin dan berbudaya lalu lintas juga meningkat, sehingga klaim ataupun kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2023 ini bisa kita kendalikan. Nah, akibatnya apa? Itulah tadi kami berhasil mencapai laba yang mengalami kenaikan sampai 151% dibanding tahun sebelumnya. Biasanya cuma 100%. 100%. Ini 151%. Wah. Di atas rata-rata ya. Tapi kembali lagi itu adalah bentuk kontribusi masyarakat. Jadi melalui podcast ini perkenankan saya mewakili seluruh jajaran Jasa Harja Riau sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Riau ini atas kepatuhannya dalam membayar pajak, kepatuhan dalam berbudaya disiplin lalu lintas, sehingga negara melalui Jasa Harja cabang Riau ini memperoleh kinerja keuangan yang sangat baik tahun ini. Waduh, luar biasa. Ya. Berarti mungkin kontribusi bapaknya Iya, luar biasa. pimpinannya. Jadi kan kalau rakyatnya udah bayar pajak banyak nih gitu Pak. Nah otomatis kan kepemimpinan Bapak memanage banyaknya karyawan di Jasa Harja cabang ini kan udah Luar bagus biasa banget. banget. Nah boleh dong dikasih tipsnya gimana nih gitu. Atau kita tanya dulu nih bapaknya, menurut bapak sosok kepemimpinan tuh seperti apa sih Pak? Pemimpin yang iya. baik gimana gitu Pak? Ya, sebenarnya menurut saya dari pengalaman saya kurang lebih hampir 26 tahun Wah. mengabdikan diri di perusahaan yang cinta kami Jasa Harja ini. Kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh kultur, budaya perusahaan. Kalau budaya perusahaannya kuat, yakin dan percaya bahwa pemimpinnya pasti kuat. Tapi kalau budaya perusahaannya lemah, sudah bisa dipastikan pasti pemimpinnya lemah. Nah, kami sampai sekarang sini budaya perusahaan kami itu terpuji lah selama 63 tahun ini. Bahkan sekarang nih Pak Menteri Negara BUMN mencanangkan namanya akhlak. Akhlak itu singkatan. A-nya itu amanah, K-nya kompeten, H-nya bukan Nasjudin ya. Bisa aja nih, Bang serius kayaknya. Ada gemeteran. Agak gemetar. Iya. Gemetar saya sebut namanya Pak Menteri BUMN langsung takut ya kan. Iya. Jadi hanya harmonis ya. Kemudian L-nya loyal, A-nya adaptif, dan terakhir K-nya kolaboratif. Nah, core value ini yang menjadi dasar yang kuat bagi kami. Bagi saya, selaku kepala cabang, bagi seluruh jajaran saya yang luar biasa, tim saya ini menjadikan suatu pedoman bagi kami untuk memberikan kinerja terbaik dengan amanah, dengan kompetensi yang selalu kami tingkatkan, dengan harmonisasi dengan seluruh stakeholder ya, baik itu kepolisian, baik itu dari Bapenda, dari penerimaan pendapatan daerah, baik dari mitra-mitra semua itu rumah sakit dan lain-lain. Harmonisasi ini benar-benar kami jaga. Loyal pastinya, adaptif dan terakhir kolaboratif. Nah, ini menjadi bekal, cikal bakal bagi kami sebagai kepala cabang, sebagai pemimpin di wilayah ini untuk bagaimana kami mengimplementasikan, menginternalisasi sekaligus mengimplementasi budaya tersebut. Jadi kepemimpinan kami itu tidak lepas dari core value yang benar-benar mendarah daging, benar-benar membudaya di perusahaan kami. Luar biasa banget ya. Tadi H tadi kan, H turunnya Hamid juga tadi. Oh, Hamid, oh. Saya juga bisa sih. Bukan ohnya ya. Iya. Oke, Nah. tadi ditanya sama Hamid apa tadi, Met? Tips berarti. Tipsnya nih Pak, kan Ya. mungkin kan Bapak
selama menjadi pemimpin Jasara Harja Cabang ini kan ada tips-tips yang mungkin bagaimana Bapak memanage anggota yang mungkin kan masing-masing anggota tuh beda-beda karakter dengan Pak. Otomatis kan belajar sama kayak Ahmed juga di komunitas, Ahmed memimpin komunitas itu kan harus belajar bagaimana karakter anggota dan lain sebagainya. Kalau dari Bapak gimana tipsnya gitu? Ya. Jadi Bang Hamed, Mbak Sonia ya, bukan Mbak Honya ya. Sebenarnya faktor keberhasilan perusahaan itu kan sebenarnya tergantung dari 3 hal yang menurut saya. Yang pertama itu terkait dengan yang saya namakan sikap, attitude, kemudian keterampilan dan kondisi lingkungan. Dan ini akan sangat mempengaruhi untuk setiap pemimpin apapun. Jadi pemimpin apapun itu harus bisa membaca, mempunyai keterampilan, ya, memiliki sikap dan pemahaman terkait dengan kondisi lingkungan. Nah, dari setelah itu baru kita tentukan yang namanya faktor keberhasilan. Jadi pemimpin itu harus punya yang namanya Key Success Factor, KSF-nya. Nah, dalam penentuan KSF ini, saya yakin dan percaya bahwa semua pemimpin itu pasti akan menerapkan prinsip-prinsip yang sama. Antara lain yang pertama, ya kita harus punya visi dan tujuan yang jelas. Ya kan? Kayak Bang Hamed nih berorganisasi, harus punya visi dong, ya kan? Mengorganisasikan organisasi, misalnya kayak gitu kan, supaya lebih berorganisasi lagi. Nah, itu kan jadi ada peningkatan gitu. Yang kita bicara situ visi itu mencapai suatu tujuan yang ideal, tujuan yang benar-benar menjadi semangat gitu loh, menjadi value, nilai bagi seluruh timnya gitu loh. Dan visi dan tujuannya harus jelas. Jadi kalau kita punya organisasi apapun bentuknya gitu ya, mau nirlaba atau organisasi yang bersifat laba, kalau visi dan tujuannya nggak jelas, otomatis nanti anggota timnya akan bingung, ya kan? Ibarat naik angkot tidak punya tujuan kan gitu kan, tak tahu mau ke Rumbai kan nyampe ke Tembilahan. Jawabannya dari apa? Itu agak mudah gitu ya. Wah iya kok bingung gitu, kenapa sampai Tembilahan ini kan? Padahal ya angkotnya kayak sama-sama angkot gitu kan, ya tapi tadi ada sesuatu tujuan yang nggak jelas. Gitu. Nah itu harus kita perjelas dulu. Nah kemudian baru kita bicara tentang kemampuan. Kemampuan di sini macam-macam. Dan saya yakin sama semua rumusnya nih, ya. Ada kemampuan untuk merencanakan, kemampuan untuk mengorganisasikan, kemampuan untuk melaksanakan activity and controlling, wah gitu kan. Nah, itu kan pasti sudah dipelajari lah. Saya yakin Bang Hamed lebih jago nih kan. Anak-anak sekarang Karena saya harus belajar banyak sih sama Bapak. Nah, baru dari situ masuk ke teknisnya. Di situ ada semacam namanya kemampuan adaptasi. Sesuai core value kami di BUMN, adaptif gitu. Jadi kalau nggak bisa beradaptasi, ya ujung-ujungnya kita akan tersisihkan atau bahkan disisihkan kan gitu ya. Jadi kita harus adaptif. Nah baru, nggak kalah pentingnya apa? Komunikasi. Nah, kayak sekarang nih, misalkan Bang Hamed ngomong pakai bahasa Pekanbaru, saya kan dari Makassar. Saya nggak ngerti Bang Hamed ngomong apa sih? Gitu kan, kena roaming saya kan gitu kan. Nah komunikasi itu juga harus intens, harus jelas. Pengirimnya dan penerimanya itu harus bisa memahami apa pesan-pesan yang disampaikan gitu, dan harus efektif. Nah setelah komunikasi ya, nah kalau penting juga saya mendorong teman-teman saya karena jujur aja keberhasilan bagi saya itu bukan saya yang berhasil, tapi tim saya yang hebat. Jadi saya mengatakan pada teman-teman saya, pada tim saya, kita jangan menciptakan Superman, tapi kita ciptakan super tim. Kalau Superman itu kan kasihan, pakai celana panjang, celana pendek kan, sampai pakai celana pendek dia bingung. Bapaknya lebih lucu ya. Iya kan, tapi kalau super tim itu kan paham tugasnya masing-masing apa, ya kan? Sebelum diminta sudah jalan, sering bertemu, ya kan, saling menghargai, saling berkomunikasi dan lain-lain. Artinya itu yang kita butuhkan tuh kalau kita ingin berhasil. Nah, kemudian apa lagi? Perlu juga tekun. Nah, yang isu yang sekarang nih yang penting saya. Jadi kita ini kan berhadapan dengan adik-adik saya. Ini kan anak-anak saya semua nih, Mbak. Soalnya saya berseumur sama anak saya. Sekarang itu rentan loh dengan yang namanya stres. Iya enggak? Mental health juga. Mental health atau apa istilahnya itu kemarin yang lagi viral nih, FOMO ya, kemudian apa lagi itu, ya istilah-istilah seperti itulah. Artinya itu kan yang membuat justru kalian makin stres itu. Dan itu terjadi di organisasi. Karena stres itu muncul karena ada ketidakmampuan gitu. Ketidakmampuan dari tim kita untuk bisa melaksanakan suatu instruksi atau suatu perintah atau suatu pekerjaan. Nah, ketidakmampuan ini kan macam-macam. Bisa jadi dia tidak mampu karena nggak kompeten,
atau dia tidak punya kemauan, gitu kan? Atau nggak ada kemaluan. Hampir mirip ya. Kemaluan dalam artian malu untuk supaya tidak mencoba, gitu, takut untuk mencoba, malu sehingga akibatnya itu tidak mampu. Gitu. Nah ini yang menyebabkan akhirnya tingkat stres itu tinggi. Gitu. Nah ini yang kita coba sebagai pemimpin yang baik itu harus bisa membaca tuh. Tingkat kesehatan mental tadi, mental health-nya teman-teman ini, makanya harus berimbang gitu loh, antara pekerjaan dengan kemampuan fisik, kemampuan mental harus diapresiasi, harus diberikan penyegaran gitu kan. Nah baru kita bicara integritas dan keberanian dalam mengambil risiko. Nah kalau ini ilmunya nggak ada gitu, tapi akan banyak bergantung dari jam terbang. Sama keberanian ya. Keberanian tadi, kemaluan tuh. Jangan malu untuk mencoba, gitu. Jangan malu untuk berbuat. Yang namanya salah ya wajar gitu. Jadi kegagalan itu adalah bagian dari suatu proses inovasi, dari suatu proses perubahan. Nah, salah satu mungkin tips-tipsnya yang menurut saya ya sebenarnya hampir sama lah. Yang membedakan itu adalah pada saat kita langsung berhadapan dengan tim kita sendiri. Kan. Langsung prakteknya ya. Langsung prakteknya. Ya. Oh banyak juga ternyata. Udah dicatat tadi. Tadi lagi catat Iya. Pak. Jadi nanti kan dia bisa mengantarkan gitu Iya. komunitas kita Kita menjadi yang terbaik kita gitu nyatakan kan. langsung dari pikiran. Ngomong-ngomong terbaik, kita tadi udah bahas nih terkait terbaik kedua se Indonesia nih. Bagaimana sih Pak, boleh ceritakan sedikit terkait dengan kepemimpinan Jasara Harja Riau di tahun 2023 yang mengantarkan tingkat kedua nih Pak? Boleh nggak Pak cerita sedikit untuk sobat-sobat Jaspren dan juga sobat Safe gitu Pak? Ya, jadi pastinya ya yang membedakan antara pemimpin itu bahwa pemimpin itu mempunyai strategi. Jadi kita harus membedakan antara strategi dengan yang namanya efektivitas operasional. Saya mengadopsi gini. Jadi kalau kepemimpinan operasional strategi itu, efektivitas strategi itu adalah kita melakukan sesuatu cara yang sama, ya, tapi lebih baik. Nah, contoh misalkan Bang Hamid punya perusahaan A, saya perusahaan B. Pak Hamid melaksanakan operasionalnya sesuai dengan cara Pak Hamid itu. Nah, saya melaksanakan cara yang sama dengan Bang Hamid tapi lebih baik. Nah, itu kita namakan efektivitas operasional. Nah, kalau kita bicara strategi, nah strateginya ada dua. Yang satu, saya mau melaksanakan sesuatu yang berbeda dari Bang Hamid, ya kan? Atau saya melaksanakan sama Bang Hamid tapi dengan cara yang berbeda, ya kan? Nah, strategi ini akan sangat menentukan tingkat keberhasilan masing-masing pemimpin lah. Nah, cara membuat strateginya pasti teman-teman paham lah kan? Artinya sebelumnya kita harus menganalisa situasi, ya. Iya. Kan teman-teman di student education sudah belajar terkait analisa SWOT ya. Iya. Tahu nggak SWOT nih? SWOT gitu kan? Bukan SWOT. Strengths, weakness, opportunity, and threat. Nah, harus kita paham itu. Jadi kita harus tahu apa kekuatan kita. Kita harus paham di mana kelemahan kita. Kita harus tahu apa tantangan ancaman kita. Nah, baru kita bisa menganalisa perencanaan tersebut. Nah, bagi saya mungkin kalau bagi tips ke teman-teman adik-adik saya, anak saya di SF ini, saya mengambil strategi yang namanya simplifying complexity. Jadi tadi kan bicara strength, weakness, opportunity, itu kan terlalu kompleks ya. Sampai kalau kita mau bikin inventaris itu kita nggak tahu kadang-kadang kekuatan kita apa gitu kali ya. Sampai ini sendiri, saking kuatnya gitu. Atau jangan sampai nggak punya kekuatan malah yang gitu. Begitu juga kelemahan. Kadang-kadang begitu kita menginventaris kelemahan kita jadi bingung. Perasaan saya nggak lemah deh. Ada gitu kan? Nah, begitu juga yang lainnya tantangan sama. Nah, kita coba sederhanakan. Kita sederhanakan kompleksitas permasalahan itu dengan cara ya saya mengadop beberapa strategi dari perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti sukses. Ya banyak lah. Dan antara mereka itu mengadopsi 3 hal. Yaitu pertama the first, the best, and the must. Jadi kita harus menjadi yang pertama, kita harus menjadi yang terbaik, dan kita harus menjadi yang harus pertama dan terbaik tadi. Nah itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan operasionalnya saya bilang tadi efektivitasnya saya bikin 3 lagi. Karena kami adalah perusahaan yang merupakan industri keuangan di bidang asuransi, mau nggak mau kami punya strategi 3 juga. Yang pertama retail. Retail itu bagaimana kita mempertahankan sebuah market kita, nasabah-nasabah kita, wajib pajak kita itu dengan cara memberikan pelayanan yang prima, pelayanannya excellent, itu retail. Kemudian meregen. Nah, meregen itu bagaimana kita memperoleh semua gitu yang belum menjadi potensial market kita, bagaimana potensial customer kita raih. Dan terakhir convert
Angkor itu ya tadi kita retain, kita regen, kita mix semua sehingga mereka menjadi nasabah yang kalau bahasa kami itu nasabah prioritas, customer prioritas yang memahami perusahaan sekaligus dia juga membantu kami menjual perusahaan ke mitra-mitranya, ya kan, ke partner kerjanya dan lain-lain. Itu yang lebih dengar, ya kan, dibanding kalau kami yang jualan kan gitu kan, karena ini orang-orang hebat semua nih kan. Nah, dia cerita, oh Jasara Harja keren Pak, bayar pajak Bapak pasti dilindungi Jasara Harja, pasti semuanya ikut, kan gitu kan. Nah strategi itulah yang akan kami canangkan di tahun 2024 sebagai kelanjutan daripada mengajukan insya Allah keberhasilan kami di tahun 2023. Nah, gitu kira-kira Pak Kamen. Kompleks itu ternyata ya strateginya. Tadi untuk memahami SWOT apa gitu tuh mikir dulu gitu. SWOT ya. Jadi Ngulik lagi nih pelajaran mata Satu kuliah semester ya? SWOT ya. Satu semester ya? Ngulik lagi apa ya sebenarnya? apa ya gitu kan. Berarti memang betul-betul sekompleks itu untuk mengantarkan ini. Memang kata orang memang Iya. usaha tidak pernah mengkhianati Iya, hasil. Proses nggak pernah mau hasil, betul. Jadi kalau Proses ya, bukan usaha ya. Ini terus Pak. Jadi kalau prosesnya bagus nih, Insya Allah. Insya Allah Insya Allah. hasilnya bagus. Iya. Nah mungkin Pak ada nggak beberapa tantangan yang mungkin Bapak selama jadi pemimpin di Jasara Harja cabang Riau ini ada nggak tantangan yang mungkin ada lumayan sulit untuk kontrol mulai dari anggota yang mungkin berkarakter lain dan lain sebagainya gitu. Kalau aku sendiri kan biasanya kalau di komunitas kan memang harus belajar dulu memahami karakternya kan menjadi tantangan bagi Ahmed. Itu kan menjadi apa namanya adrenalin baru nih untuk bisa memahami yang agak pendiam, yang agak atraktif gitu loh. Nah, kalau Bapak sendiri gimana sih untuk menghadapi tantangan itu sendiri? Ya, jadi pada prinsipnya gini, namanya hidup ini harus ada tantangan ya. Iya. Ya kan? Pasti ya. Karena di balik tantangan pasti ada peluang. Kalau Ya nggak? peluang itu ada peluang. Ada peluang kan? Ada peluang. Jadi kan fair gitu ya. Iya. Peluang maksudnya. Iya. Jadi jangan hanya melihat satu sisi saja gitu. Tantangan itu pasti ada peluang. Demikian juga begitu. Peluang pasti ada tantangan. Nah hidup ini ya harus ada dua-duanya. Ya kan? Kenapa kita istilahnya pengen hidup terus? Karena kita ingin menjawab tantangan dan kita ingin mengambil peluang. Nah, tadi dalam organisasi ya namanya organisasi ya yang terdiri dari kumpulan orang-orang ya. Orang-orang yang ada yang malas lah kan gitu kan. Iya. Ada yang rajin ya. Ada yang kurang pinter, ada yang pinter kan gitu kan. Iya, benar. Ada yang punya motif jahat mungkin ya. Iya. Ada kecenderungan jahat, ada yang kecenderungan baik. Nah, ini kan semua menjadi apa bagi saya tantangan gitu kan. Tantangan bagi seorang pemimpin bagaimana dia melihat gitu loh. Bagaimana dia memimpin gitu loh. Nah, supaya pemimpin ini menjadi tuntunan, bukan tontonan. Iya. Nah, kan gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita melihat wah itu pemimpin gitu ini tontonan gitu kan. Nah, kasihan tuh kayak gitu. Jadi gimana kita menuntun? Gimana kita mencoba menuntun? Nah, untuk menuntun ini ya memang ilmu yang paling dasar yang diajarkan ke kita kalau kita bicara leadership, bahwa kita harus banyak-banyak menggunakan telinga. Mendengarkan. Nah, kayak contoh Bang Ahmed. Bang Ahmed keterampilan pertama muncul karena apa? Karena banyak masukan dari teman-teman. Banyak dengar kan? Nah, sama waktu kita lahir kan? Anak bayi itu kan omongan pertamanya itu yang paling sering didengar kan? Iya. Pada mama. Pasti dia ngomong mama, mungkin papa kan? Mungkin lah gitu. Benar ya? Iya kan? Nah, ini mama, ini dia paham. Oh, karena sering mendengar gitu. Dia melihat tapi kalau nggak mendengar bingung juga itu ini apa sih gitu kan. Nah, makanya sebagai seorang pemimpin harus banyak menggunakan pendengaran gitu. Karena ingat teman adik-adik saya ini, kita ini kalau misalkan menjadi kepala itu kan nggak harus punya perusahaan ya. Iya. Untuk diri sendiri pun kita kepala loh. Kalau nggak punya kepala namanya rontek kan. Sama kepala gitu ya. Nah kepala itu kan harus punya mata, harus punya hidung, harus punya mulut, harus punya telinga. Ya nggak? Jadi jangan mau jadi kepala kalau nggak menggunakan matanya, nggak pakai telinganya, nggak pakai hidungnya, apalagi nggak pakai mulutnya, gitu kan? Jadi kalau nggak dipakai satu itu bukan kepala namanya. Jadi tantangan ini harus dijawab dengan ya tadi kepala gitu. Ini belum cerita otak pikiran loh ya, ini baru cerita panca indera aja kan gitu ya. Harus gunakan semua. Pemimpin itu harus dengar dulu, dengar dia melihat, mencium, merasakan. Ada bau nggak baik, oh
ada sih, soalnya kok wangi banget nih Pak. Ada. Gitu. Iya kan, soalnya masa apa nih kan gitu, Iya. apa dirasakan kan, dibicarakan. Nah itu tahapannya harus ada proporsinya. Nah menurut saya sebagai kalau kita menjadi pemimpin yang baik harus banyak mendengar. Jadi tantangan itu kita tampung dengar dulu. Dengar untuk kita lihat dengan mata kepala sendiri seperti apa sih. Ya kan, untuk kita rasakan baru kita bicarakan. Jadi indera mulut ini terakhir. Jangan duluan, belum dengar udah apa nih kau macam-macam udah dari pekan baru ke rumah dia kata-katanya kan udah banyak gitu, sehingga akibatnya timnya jadi dismotivasi. Iya kan, pada prinsipnya semua orang kan pengen didengar kan, Iya. apa keluh kesahnya, apa masalahnya. Makanya teori kita mengajarkan ya harus ada pendampingan, harus ada coaching, harus ada mentoring. Itu kalau terkait internal. Nah, tapi tantangan sebenarnya kalau kita bicara bisnis adalah eksternal, gitu kan? Makanya kita belajar yang namanya 5 forces analysis, ada 4 forces, 5 forces yang mempengaruhi kita, gitu kan? Antara lain pesaing, supplier, pendatang baru, barang substitusi, dan gitu kan? Nah itu harus kita pelajari, itu tantangan itu. Bagaimana perubahan yang terjadi, gitu. Perubahan pasar, perubahan regulasi. Apalagi kayak kami Jasa Raja ini sangat rentan terkait dengan perubahan regulasi. Karena kami harus adaptif di situ. Misalkan kayak contoh peraturan gubernur ya mengatur tentang adanya relaksasi untuk pemberian keringanan denda, ya kan? Walaupun secara kami Jasa Raja ada aturan bahwa setiap kendaraan yang telat hari itu langsung kena denda loh. Iya. Jadi kalau bisa bayar pajak jangan sampai telat supaya nggak kena denda. Tengok dompet dulu nih. Nah, iya kan? Dan dendanya kalau kami itu sama dengan pokoknya 100%. Nah, dengan adanya relaksasi ini, nah, pemerintah memberikan kebijakan. Dari tahun lalu ada kebijakan 7 berkah, antaranya pemutihan terkait dengan BPN dan pembebasan denda. Mau nggak mau kami mengikuti gitu. Nah, kami mengikuti kan pastikan harus ada penyesuaian. Nah, itu salah satu tantangan juga gitu. Tapi sebaliknya di tantangan itu ada peluang. Akibat tadi pemberlakuan peraturan itu justru malah peningkatan kami bertambah gitu kan, karena ini menjadi insentif bagi masyarakat yang selama ini menunggak ya kan, daripada kena denda mumpung pemerintah daerah kita yang memberikan fasilitas ya keringanan dan sebagainya dimanfaatkan gitu loh. Nah ini dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi tantangan-tantangan itu pasti ada peluang di setelah itu. Luar biasa. Peluang. Peluang. Peluang ya. Nah, dia semangat kan. Kalau soalnya bilangnya Pak agak bahasa Medan ini. Tapi sama Makassar juga, ya kan? Tapi sama. Gimana kau? Ya apa kan apanya itu? Oke, kita sekarang kan udah memasuki udah 18 hari, 19 hari kita memasuki tahun 2024 nih ya kan. Kemarin kan di tahun 2023 Jasa Raja udah menjadi peringkat kedua nih. Mungkin Pak, ada nggak sih goals dari Jasa Raja di tahun 2024? Mungkin ingin meningkatkan pencapaian menjadi 200% atau apa kan Pak? Tadi udah 151% nih men. Iya. Siapa tahu besok 300 gitu kan. Ya, itu 2 kali lipat ya. Ya, makasih. Ini pertanyaannya benar-benar pertanyaan yang menantang, challenging ya. Artinya kita belajar dari falsafah kehidupan saja, bahwa kehidupan kita ini kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang beruntung, maka hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan harus besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, makanya itu harus bisa menjawab, karena itu prinsip kehidupan gitu ya. Apalagi kalau kita bicara konteks bisnis itu harus tumbuh. Dan ini selaras dengan moto di kami di perusahaan Jasa Raja, bahwa kami menerapkan namanya sustainable growth, pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi kita harus tumbuh dan berlanjut gitu, bukan hanya tumbuh di tahun ini, tahun depan nggak tumbuh lagi. Itu namanya tumbuh nggak berkelanjutan kan gitu kan? Tumbuh ke bawah, tumbuh ke samping. Gitu. Seperti saya nih kan gitu. Oh, tumbuhnya ini. Agak takut gitu. Jadi dia tumbuh seperti itu. Ya, jadi memang target kita harus kita challenging terus, kita tantang terus. Termasuk kami tahun lalu misalkan peringkat 2 ya tahun ini peringkat 1. Nah, begitu peringkat 1 apa selesai? Enggak, ya tetap harus menjadi the first tadi. Karena tadi menjadi strategi kami, the first, the best, and the must itu. Nah, walaupun upaya ini ya pastinya akan membutuhkan extraordinary effort gitu. Karena ya hukum alam juga ya, bahwa sesuatu yang luar biasa itu harus dicapai dengan proses yang luar biasa.
tidak mungkin lah prosesnya biasa-biasa, hasilnya luar biasa. Itu namanya apa? Drama Korea. Iya kan? Ini suka Korea juga. Oh, suka Korea juga? Betul sekali. Oh, Nah, luar pokoknya biasa. memang kayak gitu Pak, kayak biasa-biasa tapi hasilnya luar biasa. Luar biasa. Gitu, Pak. Ya itu kalau menurut saya itu impossible gitu. Jadi artinya kalau kita pengen sesuatu yang biasa, mau nggak mau, upayanya pun harus luar biasa. Nah, tapi kembali lagi, artinya saya selalu mengembalikan sesuatu itu ke falsafah hidup saya gitu. Karena saya dulu diingatkan sama orang tua saya bahwa ada firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan istilahnya mengubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya mengubah nasib sendiri. Kemudian Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuanmu, kan gitu kan? Walaupun juga ada diingatkan bahwa ya apa yang terbaik menurut Tuhan belum tentu terbaik bagi manusia, gitu kan? Tapi yang terbaik bagi Tuhan pasti terbaik bagi manusia. Nah pastinya kita akan menjadi yang terbaik. Nah tapi kalau kita bicara prestasi untuk jasa raja, ya memang target kami adalah terkait dengan kepatuhan masyarakat. Karena kepatuhan masyarakat kita ini di Provinsi Riau ini yang memang terbilang belum terlalu patuh. Bagi contoh, misalkan dari data kami, ya jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Riau ini ada 2,8 juta unit motor dan mobil. Tapi yang disiplin patuh membayar pajak itu baru 50%, baru 1,4. Berarti masih ada 1,4 juta pengguna kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 lebih yang belum bayar pajak. Nah ini sebenarnya menjadi aspire kami, hasrat kami, passion kami untuk supaya patuh masyarakat ini, supaya amin nauzubillah ini kalau misalkan terjadi sesuatu dia nabrak orang lain, pengguna jalan, pejalan kaki, sementara dia belum bayar pajak, belum bayar semua wajib, artinya kasihan tuh masyarakatnya jadi, ya kan, tidak tersantuni, tidak terlindungi. Nah 1,4 ini menjadi target bagi kami. Nah targetnya itu kalau dirupiahkan dengan jumlah sekarang ini kurang lebih 125 miliaran yang saya harus kejar gitu. Teman-teman kami, tim kami itu harus kejar gitu, supaya kepatuhannya 100%. Sampai nanti belum 100%, bahasa kami pakai istilah pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Waduh. Nah gitu kan? Jadi tidak akan padam semangat kami sebelum ini masyarakat patuh semua. Gitu kira-kira teman-teman. Luar biasa banget ya. Ini kita udah berapa menit ya ngomongnya? 125 miliar, 125 ribu gitu Iya. kan. Orang lain belum bilang segini. Nah, terus nih Pak, mungkin kan banyak tadi pelajaran kita bagaimana mengambil peluang, terus tantangan dan lain sebagainya. Itu kan perlu pelajaran awal dari prakteknya langsung kan Pak. Nah kalau Bapak dulu ada nggak memang mentor Bapak yang memang untuk pemimpinan ini Bapak ada nggak mentornya gitu? Mentor yang Bapak masih ingat yang mengajarkan Bapak tentang kepemimpinan dan sebagainya. Yang pasti saat ini mentor saya itu adalah Bapak Direktur Utama saya, Pak Ripan Apurwantono. Beliau itu sekarang alhamdulillah baru tahun lalu dapat S3-nya doktor. Beliau sudah menulis buku banyak, diantaranya ada 2 buku yang menurut saya sangat menginspirasi saya, yaitu terkait dengan effective leadership, termasuk dengan crisis leadership. Jadi mengajarkan kita, mentor saya untuk bagaimana menjadi leader yang efektif, sekaligus karena kita belajar dari krisis kemarin ya ada kan COVID itu kan benar-benar pembelajaran yang sangat bukan mahal lagi ya kan, semua asumsi, semua perhitungan berubah gitu loh dengan adanya COVID kemarin. Siapa yang bayangkan sekarang ada Zoom, sekarang ada podcast, sekarang ada kayak gini kan? Kalau nggak ada itu mungkin nggak ada podcast kali ya, nggak ada Zoom, nggak ada yang lain kan gitu kan. Tapi di buku beliau itu mengajarkan bagaimana kita memanajemen krisis itu. Jadi itu mentor saya pastinya. Selain itu ya saya juga banyak belajar dari dosen-dosen saya, dari guru saya, guru besar saya. Saya kan juga alumni salah satu universitas yang boleh dibilang terkenal di Republik ini. Kalau saya ngomong kan nggak boleh nih kan, tapi terkenal lah pokoknya. Saya banyak belajar dari profesor-profesor saya. Jadi yang inti yang saya sampaikan di sini adalah bahwa belajar itu nggak perlu melihat orang. Jadi setiap orang ini bisa jadi pembelajaran, termasuk Bang Ahmed, waktu Mbak Sonya, ya kan? Iya. Bisa jadi setelah podcast ini saya pengen nanya gitu loh. Tadi organisasi apa, Bang? Gimana caranya gini? Nah itu kira-kira. Siap berarti ya. Setelah ini ya. Setelah kamera mati berapa kameranya ya? Nah, tapi ingin yang saya tanyakan di sini bahwa kita harus punya open mind gitu.
pemikiran itu harus terbuka terus. Mindset juga. Mindsetnya harus terbuka. Jadi mau belajar apapun, kalau ujung-ujungnya kita pakai benteng Takeshi itu, Mental deh, Pak. mental dia, masuk telinga kiri keluar telinga kiri. Itu kan. Iya. Jadi siapapun mentornya, siapapun gurunya, sehebat apapun orang yang ngajarin, tapi kalau kita punya close mindset, fixed mindset yang nggak mau terbuka, nggak mau tumbuh, niscaya yakin yang kita akan ketemui kegagalan. Itu yang saya ingin sampaikan. Luar biasa banget ya. Ini mungkin buat sobat Chef dan sobat Just Friend. Ini pembelajaran penting untuk jadi pemimpin kan, leadership kan. Karena kan anak muda sekarang harus bisa jadi pemimpin kan. Karena yang bakal memimpin Indonesia ke depan tuh ya anak muda gitu kan. Betul. Nah, mungkin dari Sungai sendiri ada nggak tips jadi pemimpin atau leadership gitu? Wah, apa ya? Oke, teman-teman. Mungkin sebagai closing statement nih Pak, soalnya di belakang layar udah ada apa nih gitu Iya. Pak, tanda-tanda. Mungkin ada nggak sih Pak pesan-pesan Bapak untuk sobat Chef dan juga Just Friend nih terkait dengan Jasara Harja gimana gitu Pak? Iya. Jangan lupa bayar pajak gitu ya. Betul nggak sih kayak Betul. dibilang Bapak tadi kan seperti yang udah dijelasin Bapak di Riau ini pengguna sepeda motor ataupun roda 4 ini udah 2,8 juta diperhatikan Pak. Iya. Tapi yang bayar pajak aja cuma 1,4 gitu ya, 50%-nya. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk sobat Chef dan Just Friend gitu Pak? Ya, jadi terima kasih Mbak Sonia, Bang Hamid. Dengan kesempatan ini saya atas nama Jasara Harja Cabang Riau menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau, baik itu kalangan milenial, ya, kalangan generasi X dan sebagainya, bahwa data yang kami sampaikan tadi itu menunjukkan angka keprihatinan bahwa perlindungan masyarakat ini masih menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Ya. Dengan adanya data bahwa 1,5 juta kendaraan yang belum patuh membayar pajak, belum membayar sumbangan wajib, itu menimbulkan suatu potensi bahwa bisa jadi masyarakat kita ini jadi tidak terlindungi. Ya. Sementara konsep perlindungan ini diharapkan bahwa negara itu hadir pada saat masyarakat mengalami musibah, gitu ya. Itu yang pertama, sehingga kami himbau mari kita sama-sama ya kita timbulkan budaya sadar kita. Walaupun kami dari Jasara Harja memerlukan perlindungan dasar, tapi seharusnya budaya itu menjadi budaya perlindungan sadar. Kalau kita sadar harus saling melindungi, sadar untuk melindungi diri sendiri. Nah, konteks melindungi sendiri ini pastinya akan kami kembalikan kepada seluruh masyarakat, namanya masyarakat Riau. Karena kami melihat juga fatalitas dan frekuensi kecelakaan yang terjadi di Riau cukup tinggi. Sebagai gambaran bahwa tahun lalu itu kami membayar santunan untuk luka-luka dan meninggal dunia itu sampai 70 miliar. Artinya kalau kita bagi 70 miliar ini bagi dengan santunan meninggalnya masing-masing 50 juta, berarti kurang lebih ada 1.300 nyawa sia-sia, banyak sia-sia. 1.300 loh. Berarti kalau 1.300 per tahun, sebulan 100 kan? 100. Kalau 100 sebulan berarti 3 sehari. Nah, ini menunjukkan angka keprihatinan yang benar-benar, aduh, kami pun juga sangat sedih dan prihatin dengan angka ini. Tapi ya mau gimana lagi gitu? Ini kembali kepada adik-adik, kembali kepada generasi anak-anak saya, generasi muda ini menjadi pemimpin bangsa gitu kan? Bagaimana kondisi ini bisa kita perbaiki sama-sama gitu? Bagaimana menimbulkan budaya disiplin lalu lintas di antara kita? Minimal dari kita sendiri dulu lah. Naik motor mau pakai helm gitu kan? Jangan pakai knalpot pro, lampunya dilengkapi, ya kan? Kaca spion. Kaca spion. Kaca spion itu bukan hiasan, kan itu bukan untuk begini. Bukan untuk soleh-soleh gitu kan. Soleh-soleh atau diserempet jatuh. Itu kan artinya ini tinggi loh, dan ini keprihatinan. Jadi jangan sampai yang bangsa kami tadi 1.300 korban ini, masya Allah. Dan lebih prihatin lagi nih, Bang Hamid, maksudnya dari 1.300 itu 60% itu usianya usia produktif. Seperti adik-adik semua nih, anak muda. Coba, bayangkan tuh, di mana generasinya mau kuat, di mana generasinya mau maju, sementara udah mati sia-sia semua kan itu. Nah, makanya ini menjadi keprihatinan, sehingga mudah-mudahan melalui media yang luar biasa ini dari teman-teman adik-adik saya di Student Education Forum ini bisa menjadi ambasador kami gitu loh, negara gitu loh, untuk mensosialisasikan kembali deh. Ayo dong, tertib lalu lintas. Terus bukan berarti Jasara Harja terus kalau nggak ada klaim untung banyak, atau kalau untung banyak uangnya kan balik ke negara juga kan gitu kan.
dalam bentuk dividen ke negara gitu. Jadi bukan itu intinya gitu loh. Nah sehingga apa? Ya budaya keselamatan ini kita tingkatkan, budaya kepatuhan pajak kita tingkatkan, sehingga cita-cita negara kita ini untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera itu bisa terwujud. Ya kan? Jangan mau adil sejahtera ujung-ujungnya masyarakatnya mati semua karena kecelakaan gitu. Ya, iya, harus bisa menyesali gitu loh. Dan ingat bahwa kecelakaan lintas masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Jadi ya mohonlah kepada adik-adikku semua, ya kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati di jalan ya, pada saat menggunakan kendaraan, dan tolong dipastikan pada saat mereka melakukan transportasi ya menaiki angkutan umum, pastikan bahwa kendaraan yang dinaiki itu kendaraan yang legal. Jangan sampai kendaraan ilegal yang tidak terjamin Undang-Undang 3 tadi terkait dengan perlindungan penumpang. Karena kalau kecelakaan, apalagi kalau kecelakaan yang bersifat tunggal ya, itu penumpangnya nggak dijamin. Standarisasinya ya. Iya, betul. Pastikan, wah ini sudah bayar jasa harja belum, sudah bayar pajak belum, nah nggak apa-apa itu hak penumpang untuk menanyakan gitu ke angkotnya, misalnya itu kan ke perusahaan-perusahaan otonya, busnya dan gitu, tanyakan, bayar asuransi kan belum, nah kalau belum jangan naik. Karena itu menjamin keselamatan kita dan sekaligus kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Rasa itu pesan-pesan moral harapan kami yang sangat kami harapkan daripada adik-adik saya ini melalui student form ini, student education form ini untuk menyampaikan kembali kepada seluruh teman-teman ya, baik itu di tetangga, baik itu di keluarga maupun di komunitas masing-masing. Nah, mungkin untuk sobat-sobat SAF yang nonton, sobat-sobat SAF dan Just Friend ya, yang sedang menonton podcast kita pada hari ini, banyak pembelajaran kita nih hari ini. Nah, terutama kita nih, kita sendiri harus taat dulu juga nih, lalu lintas, taat pajak juga. Iya. Nah, mungkin sobat-sobat SAF dan sobat Just Friend di rumah harus taat juga, taat lalu lintas, terus taat bayar pajak juga, karena kan musibah itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu gitu kan. Nah mungkin kayaknya podcast kita udah mau berakhir. Sebelum kita tutup, kita boleh dong minta satu kata nih Pak dari Bapak untuk Just Friend dan juga Sobat SAF semuanya, dan juga episode perdana Jarkes gitu Pak. Boleh dong Pak satu katanya untuk Ya, satu kata untuk adik-adik saya, teman-teman di Student Education Form yang menginspirasi saya sampai saat ini, bahwa jadilah seseorang yang tidak pernah berhenti mencoba. Berusahalah terus, walaupun kita mengalami kegagalan, maupun sakit hati, maupun lelah, maupun apa, tetaplah berusaha. Karena dengan usaha itu justru akan membuat kita berpotensi untuk menimbulkan menghasilkan sesuatu yang baru. Wah, luar biasa sekali. Penting usaha dulu, Sob. Ya, Usaha dulu. Ya, jangan usaha dulu, usaha selalu. Oh, usaha selalu ya. Usaha dulu, berarti sekarang usaha. Iya, benar juga. Sama kita ada peluang ya, peluang. Aduh, menarik banget nih podcast kita pada hari ini. Ada lucunya, ada seriusnya juga, informasi yang didapatkan oleh Sobat SAF dan Sobat Just Friend di rumah banyak banget juga. Mungkin kita tutup nggak sih episode perdana dan juga episode 27 dari Sabtu to You nggak? Iya, Atau dan nanti kita lanjutin aja nggak Pak? Boleh di belakang. Siap. juga, Pak. Anytime, anywhere. Ya, oke. Nah mungkin kalau orangnya yang pengen sobat-sobat SAF dan sobat Just Friend semua nih, jangan lupa terus untuk pantengin SAF ID di YouTube-nya dan juga Di YouTube Jasara Harja. Riau. Episode perdana Jarkes dan juga episode 27 Set Talk to You. Sebelum kita tutup, kita slogan kayak tadi boleh Pak, misalnya kalau misalnya kalian bilang Jarkes, jawabannya Ngobrol school. ya, oke, Gitu. teman-teman. Jarkes, Ngobrol school. Wah luar biasa banget nih, kayaknya udah berakhir podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat sobat SAF dan juga sobat sobat Just Friend yang menonton video kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.